Waalaikumsalam. Dari Mbak Siva ya? Iya, yang kemarin WhatsApp Mbak. Oh iya, sebelumnya kalau boleh tahu Mbak asli orang mana ya? Asli orang Padang, Orang Padang. Sekarang tinggalnya di mana? di Jalan Sabang Waru, Itu di mananya ya Mbak? Dekat mana? yang dekat pasar. Oh, yang di dekat Pasar Purwodadi itu ya Mbak? Oh Iya. iya. Oh, iya. Mbak di pasar tadi rumahnya kan dekat pasar Iya, nih. Itu tinggalnya sama orang tua apa sama saudara? sama orang tua. Oh, sama orang tua. Sekarang Mbaknya kelas berapa ya? Kalau boleh Sekarang tahu. udah kelas 3 SMA, Oh, kelas 3 SMA mana Mbak? yang di Man. Oh, Man ya, sama dong. Iya. Saya tamatan juga Man kemarin. Alhamdulillah sekarang udah mengajar di SMA 1. Ya. Sebelumnya dengan Mbak Siva udah pernah belum nih melakukan konseling? Kemarin udah pernah 2 kali. Nah, setidaknya Mbak udah tahu ya konseling itu apa, tujuan konseling itu apa. Nah, baiklah di sini apakah perlu saya menjelaskan kembali? Boleh. Ya, baiklah. Sebelum kita melanjutkan konseling individu ini, saya akan menjelaskan apa sih itu konseling, dan apa tujuan dari konseling itu. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih kepada Mbak Shivanya, tahu nggak konseling itu apa? Sharing. Seperti sharing ya, iya benar sekali. Dimana nanti benar kata mbaknya tadi, dimana proses sharing bisa jadi dimana di sini konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kliennya, yang dimana nanti akan terpecahnya suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Nah, tujuannya itu nanti supaya kita bisa memecahkan satu sama lain, dimana nanti adanya interaksi antara konselor dan klien, dimana nanti saya menanyakan, Mbak Siva menjawabnya. Kebalikannya juga, Mbak Siva menanyakan, saya juga bisa menjawabnya. Nah, sebelumnya di sini Mbak tahu nggak asas dari konseling individu ini? Nah, baiklah, di sini yang paling utama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana nanti Mbak akan menceritakan masalah Mbak, keluh kesah yang Mbak hadapi. Itu saya sendiri sebagai konselor di sini akan merahasiakan masalah Mbak yang Mbak konselingi kepada saya, kecuali di sini Mbak mengizinkan saya untuk menceritakan permasalahan Mbak kepada orang lain. Apa yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Nggak ada. Iya, baiklah, langsung saja ya untuk permasalahan yang saya hadapi. Inti dari topik yang ingin Mbak bicarakan kepada saya, atau yang ingin menceritakan keluh kesah apa yang terjadi, apa yang sedang dihadapi oleh Mbak Shivanya. Sudah mengerti Mbak? Sudah, alhamdulillah sudah mengerti. Iya, baiklah. Langsung saja Mbak, apa yang Mbak rasakan sekarang, apa yang sedang dihadapi oleh Mbak sekarang, apa yang ingin diceritakan, boleh keluh kesahnya boleh dikeluarkan semua. Kan gini Mbak, kan saya kan udah kelas 3 semester 2. Iya. Nah, sekarang itu kan waktunya untuk memilih Perguruan tinggi. kan Mbak. Nah, masalahnya tuh saya kan pengennya di luar Bengkulu. Iya. Sedangkan orang tua saya menyuruhnya harus di Bengkulu sini Mbak. Iya, itu masalahnya yang paling berat menurut Mbak Siva itu keinginan yang mau masuk ke perguruan tinggi mana, apa milih jurusannya itu bagaimana? Masalah milih perguruan tingginya Mbak. Oh, masalah perguruan tingginya ya. Sebentar lagi kan Mbak Shivanya sekarang udah kelas 3 udah kelas 3 2. semester 2. Iya, Nah, pasti bingung ya Mbak, yang dimana nanti apakah keinginan orang tua yang mau dipilih, apa keinginan kita sendiri. Ya, di sini saya ingin menanyakan kepada Mbak nih, kenapa sih kok masih bingung Mbaknya? Apakah apa yang memberatkan hati Mbak, kok bisa Mbak tuh bingung untuk masuk ke perguruan tinggi? Gini kan Mbak, kalau yang di Bengkulu kan kebetulan ada saudara saya di sana. Sedangkan yang di Bengkulu nih menurut orang tua saya tuh karena dekat gitu Mbak. Oh, jadi menurut Mbak Siva ini, kalau menurut ibu Mbak Siva apa menurut Siva ini? Menurut Siva ya? Iya. Iya, menurut Siva kalau di Padang itu ada saudara. Iya. Kalau di Bengkulu ini menurut orang tua Mbak dekat kayak gitu mungkin itu. Nah,
Mungkin itu ya yang membuat Mbak tuh bingung mau masuk perguruan mana. Di sini saya ingin menanyakan nih kepada Mbak Syifa, kemarin jalur SN udah daftar belum? Belum. Belum ya, belum. Itu orang tuanya kalau masalah itu tadi kan masalah perguruan tingginya bingung mau di mana kan. Nanti kita akan menyelesaikan permasalahannya. Alangkah baiknya nanti kita mencoba cari solusi bagaimana yang terbaik. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Mbak Syifanya udah membicarakan belum sama orang tuanya? Kemarin udah saya bicarakan kepada orang Iya. tua saya, dan orang tua saya tetap menyuruh yang di Bengkulu. Bersikeras ya di Bengkulu. Tadi Mbak udah menjelaskannya bahwa orang tua masih bersikeras untuk supaya Mbak di kuliahnya di perguruan tinggi Padang. Sekarang kita udah tahu ya bahwa orang tua Mbak itu suruhnya Mbak di Bengkulu saja, sedangkan Mbaknya mau bersikeras untuk di kuliah di perguruan tinggi Padang. Nah, otomatis ini ada bertentangan ya antara orang tua sama Mbaknya. Nah, baiklah, mungkin dengan coba Mbak bicarakan lagi, kasih pengertian kepada orang tua Mbak, coba bicarakan bersama-sama bagaimana apakah yang terbaik. Pasti itu ada yang terbaik nih. Mungkin orang tua, kenapa orang tua nggak nyuruh Mbaknya di Padang. Dimana tadi Mbak udah menjelaskan bahwa di sini Mbak kebingungan karena orang tua Mbak tidak menyetujui Mbak kuliah di perguruan tinggi Padang. Nah, alangkah baiknya di sini Mbak diskusi lagi sama orang tua Mbak bagaimana baiknya. Mungkin dengan orang tua Mbak nggak menyuruh Mbak di perguruan tinggi di Padang, mungkin ada sisi negatifnya mungkin kan Mbak, kita kan nggak tahu, orang tua berpikirnya mungkin kejauhan, nggak bisa jenguk kayak gitu, pasti ada hal positif. Alangkah baiknya Mbak menceritakan dulu sama orang tua, diskusi, kasih pengertian kayak gitu. Kalau untuk jurusan di perguruan tinggi Padang itu lengkap apa gimana Mbak? Alhamdulillah udah lengkap di sana. Di situ akreditasinya? Akreditasinya udah A. Oh, sudah A ya akreditasinya. Sedangkan di Bengkulu? Yang di Bengkulu sih juga sudah A, tapi saya pengennya yang di Padang tadi. Oh, di Padang itu ya. Menurut Mbak nih, bagaimana kalau Mbak coba mengambil jurusan yang ada di universitas? Mbak ini maunya di mana ya? Di agama dulu ya? Iya, di agama dulu. Diutamakan yang agama dulu ya. Di IAIN coba lihat di IAIN itu jurusan yang Mbak mau ada apa enggak? Ada. Nah, alangkah baiknya Mbak coba dulu mengambil jurusan yang ada di IAIN Bengkulu. Tapi Mbak juga harus melihat dulu di Padang itu ada apa enggak. Kalau di Padang itu ada apa enggak Mbak? Ada jurusannya. Ada jurusan yang mau Mbak itu kan? Ada. Kalau akreditasi yang jurusan di Padang itu bagaimana? Akreditasinya udah A yang jurusan saya. Oh, sudah A. Kalau bagaimana sih membuat Mbak itu bersikeras untuk mau di Padang? Kan di Padang kan jauh kan, jauh dari orang tua. Nah, belajar mandiri. Oh iya begitu. Mungkin menurut Mbak maunya lebih mandiri lagi, mungkin kayak gitu kan. Tapi orang tuanya mau Mbaknya di Bengkulu. Baiklah Mbak, saya akan mendiskusikannya lagi kepada orang tua saya tentang memilih perguruan tinggi. Iya baiklah, mungkin dengan Mbak mendiskusikan tapi Mbak harus dengan pikiran yang yang tenang, dengan hati yang ikhlas kayak gitu, supaya siapa tahu kan Mbak, orang tua Mbak luluh hatinya mengikuti keinginan Mbak untuk masuk ke perguruan tinggi yang mana kayak gitu. Nah, mungkin itu saja ya Mbak untuk diskusi kita kali ini. Mungkin apabila Mbak mau mendiskusikannya lagi, kita bertemu lagi lain kali waktu ya Mbak. Iya, sama-sama.
Saya pamit dulu ya Mbak. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.